Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ubudiyah kita pada hari ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebajikan, ketakwaan dan amal yang diridhai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada tema yang kita bahas pada pagi hari ini, selamat ngerek kopi pada sahur tadi ya. Mudah-mudahan terus akan memberikan semangat buat aktivitas kita sampai dengan sore harinya nanti dalam menjalankan berbuka puasa bersama, baik keluarga ataupun bersama teman-teman yang kita sayangi dan kita cintai. Baik, pada kesempatan hari ini tema yang sangat luar biasa. Saya pikir bahwa memang selama kita melaksanakan sebuah aktivitas itu memang banyak terkadang memenuhi sebuah permasalahan-permasalahan di lapangan. Terkadang ada kalanya kita merasa jenuh, terkadang ada kita merasa mumet, ada merasa yang menjadikan frekuensi otak kita itu pada saat berada di kondisi frekuensi alfa, kemudian tiba-tiba naik ke beta dan terus sampai ke gamma gitu. Artinya apa? Pada saat kita melakukan kegiatan dengan konsentrasi yang penuh, tiba-tiba kita merasa ada hal yang menjadikan kita lelah sampai-sampai harus memaksa kondisi fisik ataupun kejiwaan kita untuk melakukan kegiatan ini, menimbulkan rasa emosi ya. Terkadang apakah pekerjaan itu tidak bisa kita selesaikan dengan baik, apakah faktor dari luar ataupun dari faktor kita sendiri yang tidak sanggup melaksanakan pekerjaan itu, sehingga timbul rasa tidak nyaman dalam diri. Sampai-sampai ibarat kata kalau pada saat frekuensi gelombang otak itu sampai kepada titik gamma, maka akan terasa mendidih gitu ya, pola pikir kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, di dalam konsep Stephen sebetulnya sepanjang apa yang kita lakukan itu ada keselarasan dengan mesin kecerdasan kita. Nah, jadi begini, kita kalau dilahirkan sebagai seorang manusia, maka kita berlakulah sebagai seorang manusia. Apabila kita dikodratkan sebagai seorang laki-laki, maka kita berlakulah sebagai seorang laki-laki. Dan apabila kita dikodratkan ya menjadi sebagai seorang sensing, maka kita berlakulah sebagai mesin kecerdasan sensing. Begitu juga dengan mesin-mesin kecerdasan yang lain. Nah, artinya harus kita selaraskan. Nah, sekarang yang terjadi adalah pada saat kita sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan keselasaran yang ada, namun tetap akan terjadi titik jenuh dan titik merasa bosannya kita melakukan pekerjaan itu, sehingga perlu ada hal-hal yang kita lakukan di dalam ya. Kalau mesin kecerdasan tadi itu merupakan personality daripada kita, personality genetik yang kita miliki yang tidak akan berubah sepanjang akhir hayat kita. Nah, apabila itu terjadi permasalahan di dalam melakukan pekerjaan, maka yang perlu kita lakukan adalah menaikkan matranya. Matra apa yang perlu kita naikkan adalah matra spiritualitasnya. Nah, sebagai contoh, orang sensing itu dikodratkan sebagai seorang yang mempunyai mesin kecerdasan dengan chemistry harta. Maka gunakanlah hartanya itu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, rajinlah bersedekah. Seorang thinking, dia mempunyai kemampuan dalam menganalisa, sehingga dia dikodratkan sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka gunakanlah ilmu pengetahuan itu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan terus berbagi ilmu pengetahuan. Jangan dimakan sendiri, jangan ditelan sendiri ilmu pengetahuannya. Berbagi. Bagi kita memiliki mesin kecerdasan insting dengan kekuatan altruismenya, maka perbanyaklah untuk menolong orang lain. Ya, jadi jangan menyendiri di rumah, jangan tidak mau bergabung dengan lingkungan, maka harus berbarulah dengan masyarakat, perbanyak menolong orang. Nah, apabila kita dikodratkan menjadi seorang mesin kecerdasan intuiting dengan kreativitasnya, maka gunakanlah kreativitas itu untuk membuat inovasi-inovasi baru, sehingga akan banyak menciptakan kreativitas lain yang selama ini mungkin belum ditemukan orang, sehingga ini akan menjadi sebuah penemuan baru, sehingga akan dapat memberikan asas manfaat untuk memberikan solusi terhadap kondisi-kondisi kekinian yang sedang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Apabila kita diberikan kodrat mesin kecerdasan feeling yang mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, mempengaruhi orang, maka gunakanlah kemampuan kepemimpinannya itu untuk bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, saya pikir ini nanti yang perlu kita bahas sesuai dengan mesin kecerdasannya. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita kerjakan yang telah menemukan titik jenuh kepada kita akan bisa memberikan ruang relaksasi yang akan semakin memperkuat spiritualisme kita di dalam melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan mesin kecerdasan yang kita miliki. Demikian, Pak Remi.
Oke, nah tadi udah dikupas sedikit tentang berdasarkan mesin kecerdasan sebelum Pak Ian masuk ke konsep kita pagi hari ini. Semoga sahabat Facebook dan YouTube sudah mengenalnya kan mesin kecerdasan apa sih diri kita sendiri ataupun keluarga kita ataupun mitra kita yang nanti bisa dikupas dan ditanyakan untuk keberkahan hidup bagaimana yang harus kita jalankan. Nah, silakan Pak Yon untuk ininya, untuk materinya di pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Remi. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pada kesempatan hari ini sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ya. Jadi kalau saya sampaikan nanti dengan dengan setiap mesin personality genetik itu ada 9 personality genetik dengan matra spiritualnya yang berbeda-beda. Ini akan kita bahas, tidak akan cukup waktu. Jadi saya pikir saya tidak akan membahas seluruh daripada mesin kecerdasan. Yang penting kita yang hadir pada kesempatan hari ini dengan mesin kecerdasan yang ada, silakan mengajukan pertanyaan. Nanti akan saya jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Demikian Mbak Remi. Ya Pak Yonsis, ini slide-nya yang akan udah dipaparkan untuk pagi hari ini Pak Yon. Ya, ini slide-nya sebetulnya sudah saya rangkum dari pernyataan saya yang pertama tadi, ya. Ya artinya apabila kita ingin melakukan sebuah pekerjaan yang selama ini yang menjadikan kita itu tidak nyaman melakukan pekerjaannya sehingga naik kepada posisi gelombang otak dari alfa kepada gamma, itu adalah sebuah bentuk daripada selama ini mungkin kita belum memposisikan, ya. Kita hanya sebatas melakukan pekerjaan itu hanya sebatas mencapai kinerjanya, tetapi kita pada intinya terkadang sudah mengabaikan daripada sisi spiritualitasnya gitu. Nah, apabila sisi spiritualitas yang kita abaikan, kita hanya sebatas mengejar kinerja daripada mesin kecerdasan yang kita lakukan, itu artinya kita sudah melupakan sebuah keberkahan yang kita dapati. Nah, jadi harus ada sinkronisasi antara kinerja yang kita hasilkan dengan spiritualitas yang kita buat sehingga keberkahan itu ada. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, apabila seorang insting ya yang diberikan kekuatan ya di dalam mesin kecerdasannya sebagai seorang altruisme yang mempunyai kekuatan untuk menolong orang, maka gunakanlah ya kekuatannya itu untuk menolong orang lain yang membutuhkan gitu. Nah, tapi pada saat dia tidak menggunakan pada saat dia menggunakan kekuatan altruismenya itu untuk menolong orang lain dengan sifat jiwa berkorbannya itu, maka disitulah dia akan mendapatkan rasa berkah daripada sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Ini sebagai contoh dalam satu mesin kecerdasan. Demikian Mbak Remi. Kita berikan ruang kepada teman-teman untuk mesin kecerdasan yang lain. Oke, sahabat semuanya tadi udah disampaikan oleh Pak Yonsis. Jadi boleh nih yang ada di sekitar studio yang ada di rumah saya hari ini yang ingin bertanya, silakan Ibu Susi, ada pertanyaan atau ada komentarkah tentang pagi hari ini? Ya, contoh yang terima kasih. Lagi contoh umpamanya. Ya, sebentar. Contoh yang paling dekat lagi sebagai contoh. Seorang dengan mesin kecerdasan sensing, orang-orangnya rajin, kemudian mempunyai kekuatan dalam menduplikasi, kemudian dia bisa bekerja secara retail. Akhirnya sebagai seorang sensing introvert, sebagai contoh personality genetic introvert, itu kemistrinya adalah introvert itu mengejar harta, kemudian sensing extrovert itu dikejar harta. Artinya mereka mempunyai harta yang banyak dengan pekerjaan yang mereka lakukan dengan ulet dan rajinnya. Tetapi kalau semata-merta mereka hanya mengejar kinerja daripada dari pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari untuk mendapatkan harta yang banyak, menumpuk harta, kemudian mereka tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat, infak dan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, maka artinya akan terjadi tidak keberkahan di situ gitu. Bisa jadi walaupun dia tetap menjaga hartanya dalam kondisi tidak dizakat, infak, sedekahkan kepada orang lain, tetapi dengan jalan lain itu bisa saja keluar mungkin dirinya yang sakit atau terdapat kemalangan, ada musibah, keluarga yang mendapat berduka cita. Ini sebuah bentuk daripada upaya-upaya yang kita lakukan yang tidak ada berkahnya gitu. Nah, jadi kondisi seperti ini maka seorang sensing dengan
kemampuannya untuk memiliki harta yang banyak dengan kerjanya yang ulet dan rajin itu, dia harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Nah, apa kegiatan spiritualnya? Itu dengan berzakat, infak, dan sedekah. Dan berbeda dengan mesin-mesin kecerdasan yang lain. Oh iya Pak Yon, ini contohnya kalau saya kan mesin kecerdasan thinking, yang saya suka tidak membawa keberkahan dalam hidup ini kan saya orangnya itu suka emosi, kalau udah gimana tuh gitu, kayaknya ini apa sih dunia ini udah ampun apa pengen diapakan, segitulah orang sensing yang tidak belum bisa membawa keberkahan bahwa segala sesuatu itu kan udah ada kodratnya, bisalah dijalankan dengan baik gitu loh kan. Kalau saya si thinking ini suka yang gimana sih Pak Yon, suka kayaknya membuatnya ini kayaknya selalu tidak bisa menerima apa yang udah terjadi itu kok nggak sesuai banget sih dengan yang udah dibikin aturannya, udah dibikin konsepnya begitu Pak Yon. Nah, cara saya seorang thinking untuk menerima ini semua agar keberkahan hidup itu, agar kita jalankan itu bisa lebih bahagia dan membawa koridor saya itu sebagai thinking yang benar-benar tidak terlalu membawa itu semua kepada kehidupan saya gitu Pak Yon. Bu Remi, thinkingnya, personality genetiknya apa? Drive-nya? Introvert Pak Yon. Apa? Introvert. Introvert apa extrovert? Introvert. Thinking introvert. Kalau thinking introvert dengan kekuatan yang menganalisa, maka yang perlu dilakukan adalah berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan disertai dengan tafakur. Apa artinya? Harus introspeksi pada diri sendiri. Artinya begini, orang thinking ya, baik itu introvert dan extrovert, itu diberikan anugerah kekuatan di dalam menyerap ilmu yang banyak. Ya, dia dianugerahi sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan besar, dan berdasarkan ilmunya ini dia bisa menggunakan kemampuan dirinya itu untuk bisa mempengaruhi orang lain dan mengomandoi orang lain. Nah, artinya dia juga mempunyai bakat sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang penguasa. Nah, apabila seorang thinking ini ya berada pada dua posisi yang kuat. Pertama, apabila dia dianugerahi oleh sebuah ilmu pengetahuan yang banyak, maka perbanyaklah untuk berbagi ya cerita kepada orang lain. Karena orang thinking ini perlu kita ingat, dia senangnya mandiri. Dia senangnya tidak berkomunikasi dengan orang lain. Sementara dia mempunyai ilmu yang banyak. Maka banyaklah bersilaturahmi dengan orang lain untuk bercerita. Karena orang thinking ini kalau bercerita, itu bahasanya bahasa ilmiah semua. Bahasa-bahasa ilmu pengetahuan. Maka bagilah ilmu pengetahuan itu kepada orang lain. Sehingga di situ akan timbul keberkahan bagi kita. Nah, bagi orang thinking yang kedua adalah dia dianugerahi tahta kekuasaan. Nah, artinya pada saat dia mempunyai kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk bisa mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Orang thinking ini dia selalu menganggap orang lain itu lebih berada di bawahnya, ya, berada rendah di bawahnya, dan dia akan memaksakan orang lain ini yang bersama dengan dia untuk bisa sama dengannya gitu. Padahal belum tentu orang itu mempunyai kemampuan sama dengan mereka. Maka yang perlu dilakukan adalah jaga rasa keangkuhan, jaga rasa kesombongan tadi, bahwa pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda, tidak bisa disamakan dengan kemampuan kita. Nah, dari pola pikir itu akan timbul rasa tenang, ya, akan timbul rasa nyaman dalam diri. Jadi pada saat kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, maka tidak akan timbul titik didih dalam pikiran kita. Tapi pada saat kita memaksakan kehendak kepada orang lain sebagai seorang thinking yang menganggap orang lain itu berada di bawahnya atau sebagai mitra kerja saja, maka itu akan menimbulkan rasa ketidaknyaman bagi kita, akan menimbulkan frekuensi otak kita dari alfa kepada ke gamma yang akan menimbulkan titik didih bagi seorang thinking. Demikian Mbak Remi.